Rusia sedang berdarah, bukan hanya di garis depan, di mana kerugiannya terus meningkat, tetapi juga jauh di dalam wilayahnya sendiri. Negara ini telah mengalami pendarahan internal yang parah, bahkan berpotensi mematikan, dan bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mampu menghentikan alirannya. Bahkan, dia justru secara aktif memperburuk keadaan, menyeret negaranya semakin dalam ke jurang, menjerumuskan dirinya dan rakyatnya ke dalam krisis yang mungkin tidak akan pernah bisa mereka keluar dari sana. Begitulah obsesi putus asa Putin terhadap perang ini, kebutuhan egois untuk dipandang sebagai pemenang apapun biayanya. Dan biaya dari perang ini dengan cepat semakin tidak terkendali. Perkiraan pengeluaran pertahanan Rusia untuk tahun 2021, setahun sebelum perang dimulai, adalah sekitar 65 miliar dolar. Pada tahun 2022, tahun invasi terjadi, jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 102 miliar dolar. Pada tahun 2023, jumlahnya mendekati 110 miliar dolar. Dan pada tahun 2024 hampir mencapai 150 miliar dolar. Itu saja sudah angka luar biasa, tetapi Putin masih ingin menaikkannya lagi. Jadi pada tahun 2025, Rusia menghabiskan hampir 200 miliar dolar untuk militernya. Saat itu, lonceng peringatan ekonomi bukan hanya berbunyi, tapi meraung di seluruh jalanan Moskow untuk didengar semua orang. Negara itu menghabiskan porsi anggaran yang semakin besar untuk pertahanan, sehingga sektor-sektor lain kekurangan dukungan. Untuk memperparah masalah ini, Ukraina telah memulai kampanye serangan jarak jauh yang intens terhadap infrastruktur Rusia, menargetkan titik-titik yang paling berkontribusi pada perekonomian negara, seperti kilang minyak. Pertumbuhan ekonomi merosot tajam, anggaran negara tertekan, dan bank sentral kesulitan menahan laju inflasi. Kini, bahkan pejabat Kremlin yang biasanya patuh pada kebijakan dan selalu mengatakan semuanya baik, harus mengakui negara menuju bencana keuangan jika tak ada perubahan. Akibatnya, pada bulan Juni 2025, Putin berjanji bahwa pengeluaran pertahanan akan dipotong untuk tahun 2026. Saat negara-negara NATO mengumumkan kenaikan pengeluaran kolektif menjadi 5% dari PDB, Putin menggelar konferensi pers dan menyatakan ke dunia, tapi sekarang hal terpenting adalah kami akan mengurangi pengeluaran pertahanan. Bagi kami, tahun depan dan tahun berikutnya, selama 3 tahun ke depan, kami merencanakan hal ini. Dia melanjutkan dengan mencatat bahwa Kementerian Pertahanan, Keuangan, dan Ekonomi Rusia semuanya berpikir ke arah ini. Jadi diperkirakan bahwa pada tahun 2026, akhirnya akan terlihat penurunan yang signifikan dalam jumlah uang yang dialirkan Rusia ke upaya perangnya. Beberapa analis yang optimis bahkan bertanya-tanya apakah ini mungkin menjadi langkah pertama menuju pelonggaran permusuhan secara bertahap, membuka jalan menuju perdamaian. Lalu data tahun 2026 muncul dan semuanya berubah. Pengeluaran militer Rusia mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 5,9 triliun rubel atau 80 miliar dolar pada kuartal pertama tahun itu. Itu meningkat 30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Karena pengeluaran militer pada kuartal pertama 2025 hanya sebesar 4,5 triliun rubel atau 61 miliar dolar. Total pengeluaran federal pada kuartal pertama 2026 mencapai 12,8 triliun rubel, hampir 175 miliar dolar, yang berarti sebanyak 46% dari seluruh pengeluaran negara dihabiskan untuk pertahanan. Sebagian besar dari uang itu masuk ke dalam kategori pengeluaran rahasia, jadi kita tidak tahu persis untuk apa uang itu digunakan, karena Kremlin lebih memilih merahasiakan rincian pengeluaran militernya. Terlepas dari itu adalah jumlah uang yang sangat besar untuk dialokasikan ke pertahanan hanya dalam waktu 3 bulan saja. Hal ini bertentangan dengan janji awal Putin bahwa pengeluaran pertahanan akan turun pada 2026. Ekonom Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, Janis Kluger, mencatat peningkatan besar pengeluaran militer patut diperhatikan karena Rusia awalnya ingin menekan biaya perang tahun ini. Menurut Undang-Undang Anggaran, pengeluaran militer seharusnya menyusut menjadi 6,2% dari PDB pada tahun 2026, turun dari 7,8% dari PDB pada tahun 2025. Namun, hanya dalam kuartal pertama saja, pengeluaran tersebut sudah mencapai 2,5% dari perkiraan PDB Rusia untuk 1 tahun penuh. Dengan kata lain, jika Rusia terus membelanjakan dengan laju yang sama sepanjang sisa tahun ini, mereka akan dengan mudah melampaui target 6,2% dari PDB yang telah ditetapkan dan bahkan bisa mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 10% dari PDB tahunan. Kluger mencatat hal ini kecil kemungkinannya karena data historis menunjukkan pengeluaran biasanya turun pada kuartal kedua dan ketiga setiap tahun.
Meskipun begitu, dia mencatat bahwa ini tetap merupakan hasil yang sangat tinggi dan menambahkan bahwa jika kuartal pertama menjadi indikasi bagaimana sisa tahun ini akan berjalan, maka pengeluaran militer sebesar 9 hingga 10% dari PDB bisa menjadi realistis pada tahun 2026. Jika melihat lebih dalam ke angka-angkanya, Kluger mencatat bahwa hampir setiap 2 rubel yang dibelanjakan dari anggaran federal, 1 diantaranya berakhir di militer. Media berita Ukraina, Berita Nasional Ukraina, juga menghitung bahwa menurut data Kremlin sendiri, mesin militer Rusia telah menghabiskan sekitar 2,7 miliar rubel, hampir 37 juta dolar, per jam, dan sekitar 65 miliar rubel atau 885 miliar juta dolar per hari antara Januari dan Maret 2026. Menurut data Kementerian Keuangan Rusia yang dianalisis oleh Yanis Kluger dan dilaporkan oleh UNN, Kremlin menghabiskan rekor 5,908 triliun rubel untuk militernya antara Januari dan Maret 2026. Ini berarti sekitar 65 miliar rubel, 885 juta dolar per hari, dan sekitar 2,7 miliar rubel atau 37 juta dolar per jam. Seperti yang dicatat oleh media tersebut, 65 miliar rubel sebenarnya adalah anggaran tahunan untuk beberapa wilayah Rusia, seperti Novgorod yang dialokasikan 69 miliar per tahun, atau Ariol yang sekitar 61 miliar rubel untuk dibelanjakan setiap tahunnya. Dengan kata lain, dalam satu hari acak di bulan Januari, militer Rusia menghabiskan uang sebanyak yang bisa menjaga seluruh wilayah yang menampung ratusan ribu orang tetap berjalan selama setahun penuh. UNN juga menemukan bahwa pengeluaran bulanan selama kuartal pertama tahun 2026 hampir mencapai 2 triliun rubel atau sekitar 27 miliar dolar. Laporan tersebut mencatat bahwa total kuartalan yang sangat besar ini terbagi menjadi pengeluaran bulanan hampir 2 triliun rubel atau 27 miliar dolar. Itu lebih besar dari anggaran tahunan sistem pendidikan tinggi Rusia yang ditetapkan sekitar 1,7 triliun rubel. Ini juga jauh lebih besar daripada anggaran tahunan setiap wilayah Rusia kecuali Moskow sendiri. Ini bukan lagi sekadar kasus Rusia yang bodoh atau naif dalam pengeluaran pertahanannya. Negara ini telah mencapai tingkat kecerobohan yang benar-benar baru. Mereka menghabiskan uang dengan kecepatan rekor. Secara harfiah, membuang sejumlah besar uang yang sebenarnya bisa digunakan untuk keperluan nyata di dalam negeri. Triliunan rubel untuk mesin militer Kremlin sebenarnya bisa dipakai menopang sektor negara yang kesulitan, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan layanan publik, atau membantu puluhan juta rakyat Rusia yang kesulitan memenuhi kebutuhan karena biaya hidup dan inflasi yang meningkat. Sebaliknya, atas perintah Putin, uang itu terus-menerus dihabiskan sepenuhnya dan secara eksklusif untuk perang. Putin mungkin bisa membenarkan itu jika benar-benar menang perang. Jika tentara Rusia berhasil merebut kota dan wilayah penting serta menuju kemenangan, Putin dan rekan-rekannya di Kremlin bisa dengan mudah mengklaim pengeluaran itu masuk akal. Mereka bisa meyakinkan publik bahwa semua itu pada akhirnya akan sepadan, meletakkan kepada mereka bahwa mereka hanya perlu bertahan sedikit lebih lama untuk menghadapi layanan yang di bawah standar dan kekurangan dana untuk sementara waktu lagi. Dan akhirnya kemenangan besar Rusia akan datang dan segalanya akan menjadi lebih baik. Tapi itu tidak terjadi. Faktanya, semua data menunjukkan hal yang sebaliknya. Tahun 2026 telah memperlihatkan Rusia gagal membuat kemajuan signifikan di sepanjang garis depan manapun. Sebaliknya, pasukan Rusia terhenti, hanya memperoleh sedikit kemajuan di beberapa area dan bahkan didorong mundur di area lain saat Ukraina merebut kembali wilayah yang hilang. Tentara Rusia kini menderita korban lebih banyak dari yang mampu mereka tangani. Tingkat perekrutan telah stagnan, sementara jumlah kematian dan cedera terus meningkat, yang berarti militer negara itu secara aktif menjadi semakin lemah, bukan semakin kuat. Selain itu, ekonomi negara itu makin memburuk akibat serangan drone dan rudal Ukraina, dan peningkatan sementara pendapatan minyak dari perang di Iran pun dalam jangka panjang tidak banyak membantu Moskwa keluar dari kekacauan yang sedang dihadapinya. Putin kini terjebak dalam situasi sulit akibat ulahnya sendiri. Tidak ada alasan membenarkan pengeluarannya yang sembrono. Tidak ada argumen atau propaganda yang cukup untuk meyakinkan publik bahwa terus-menerus menghamburkan triliunan rubel ke dalam konflik ini masuk akal sama sekali. Namun tetap saja, Presiden Rusia itu terus semakin terjerumus ke dalam krisis. Namun dia tetap menolak untuk mengalah atau merestrukturisasi rencana keuangan negaranya dengan cara yang rasional atau masuk akal. Namun dia tetap percaya bahwa menggelontorkan lebih banyak uang untuk mengatasi krisis ini entah bagaimana akan memperbaikinya. Tapi dia salah. Dan saat dia menyadari betapa salahnya dia,
semuanya sudah terlambat. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang krisis ekonomi Rusia, jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya setiap minggu. Alasan utama di balik pengeluaran pertahanan Rusia yang sembrono dan memecahkan rekor adalah kesombongan Putin. Setelah lebih dari 2 dekade berkuasa, narsisme Putin tidak bisa lagi dibendung. Dia menganggap dirinya pemimpin terbesar Rusia dan yakin akan sejajar dengan Peter Agung dalam sejarah abad ke-21. Dia yakin akan meninggalkan warisan luar biasa yang akan dibicarakan selama generasi mendatang, dan anak-anak Rusia di masa depan akan mempelajari serta merayakan kepemimpinannya lama setelah dia tiada. Itulah salah satu alasan dia menyerang Ukraina sejak awal. Tidak puas dengan kekuasaan dan pengaruh luar biasa yang sudah dimilikinya, dia memutuskan untuk mengambil lebih banyak lagi, mencuri tanah dan sumber daya dari negara tetangga, serta memperluas batas-batas kerajaannya. Dia pikir itu akan mudah. Dia sangat keliru. Setelah bertahun-tahun berperang, dia sadar perang ini yang akan dikenang orang tentang dirinya. Hal-hal yang terjadi sebelumnya tak lagi penting, karena perang dengan Ukraina kini sangat besar, mahal, dan menyita segalanya, hingga inilah yang menentukan warisannya. Karena itu, ego Putin tak akan membiarkannya menerima kekalahan atau bertindak secara logis. Dia tak akan mengakui kerugian besar Rusia, menerima semua ini tak berjalan sesuai keinginannya, lalu pergi begitu saja. Meskipun itu akan menjadi hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk rakyatnya, meskipun itu akan menyelamatkan banyak nyawa dan akhirnya memungkinkan Rusia untuk mulai membangun kembali dirinya sendiri dan mengalokasikan dana ke tempat yang benar-benar dibutuhkan, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur misalnya. Meskipun itu akan menjadi tanda seorang pemimpin besar sejati untuk memiliki kerendahan hati mengakui kesalahannya, Putin tidak akan melakukannya, karena itu akan merusak warisannya. Itu bisa merusak citra yang dibangunnya selama puluhan tahun. Itu akan mengukuhkannya bukan sebagai ahli strategi militer ulung seperti yang ingin ia tampilkan, melainkan sebagai kegagalan total yang tak mampu mengalahkan lawan yang jauh lebih kecil meski punya salah satu kekuatan militer terkuat di dunia. Dia tak bisa membiarkan itu terjadi, jadi dia melakukan satu-satunya hal yang bisa dilakukan, mengalokasikan anggaran negara yang makin terbebani ke sektor pertahanan. Kita tidak tahu persis penggunaan triliunan rubel itu, tapi kemungkinan besar dana tersebut dipakai menjaga banyak pabrik pertahanan negara tetap beroperasi terus-menerus selama bertahun-tahun. Merakit lebih banyak rudal, drone, dan senjata perang lainnya untuk ditembakkan ke kota, wilayah, dan benteng garis depan Ukraina. Kini, sebagian besar pengeluaran pertahanan Rusia dilaporkan digunakan untuk perekrutan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, negara tersebut kini kesulitan untuk mendapatkan jumlah rekrutan baru yang cukup guna mengisi kembali pasukannya, bahkan mengalami penurunan jumlah total tentaranya pada tahun 2026. Akibatnya, Moskwa menjadi semakin putus asa, menawarkan insentif keuangan yang lebih besar, mengatur kampanye pemasaran militer yang menyesatkan, dan menekan gubernur daerah untuk mencari tentara baru dengan segala cara yang diperlukan. Rusia juga harus membayar sejumlah besar uang kepada keluarga tentara yang gugur. Dan dengan pejabat Ukraina melaporkan bahwa sekitar 35.000 orang Rusia tewas atau terluka setiap bulannya, tagihan kompensasi Kremlin semakin besar dan terus bertambah. Sebagian dari anggaran pertahanan juga dialirkan ke luar negeri ke tempat-tempat seperti Korea Utara dan Afrika karena Moskwa mencari bantuan dari negara lain untuk mendukung kampanye militernya. Tidak ada satupun dari itu yang menghasilkan hasil yang diinginkan di tempat yang benar-benar penting, yaitu di medan perang di sepanjang garis depan. Jadi, pengeluaran terus berlanjut, investasi tetap berjalan, meskipun sama sekali tidak ada nilai atau hasil yang didapatkan. Namun perlu dicatat bahwa mungkin ada penjelasan alternatif untuk laporan pengeluaran Rusia yang luar biasa pada kuartal pertama 2026. Di blog Ruslanomics, Yanis Kluge menjelaskan, Kementerian Keuangan Rusia mungkin memajukan pengeluaran militer dari 2025 ke tahun ini agar defisit tidak melebihi rencana tahun lalu. Dengan kata lain, para akuntan Kremlin mungkin saja memutuskan untuk melakukan sedikit trik ekonomi, memindahkan beberapa angka dari laporan tahun 2025 ke tahun 2026 agar pengeluaran keseluruhan tahun 2025 terlihat sedikit kurang berlebihan. Kluger menyoroti beberapa alasan utama hal ini bisa terjadi.
Pertama, dia menunjukkan bahwa antara bulan September dan November 2025, pengeluaran anggaran federal Rusia melenceng jauh. Dia memperkirakan bahwa jika pengeluaran terus berlanjut pada tingkat yang sama, defisit anggaran negara akan hampir 1 poin persentase lebih tinggi dari yang direncanakan, yaitu 3,5% dari PDB. Bukan target yang dinyatakan Kremlin sebesar 2,6%. Namun pada akhirnya, defisit anggaran federal untuk tahun 2025 memang tercatat sebesar 2,6%. Itu tampaknya tidak sesuai dengan data bulan-bulan terakhir tahun itu. Saat meneliti laporan keuangan Kremlin, Kluger menemukan pengeluaran Desember sangat mencurigakan, jauh lebih rendah dari biasanya. Akhirnya, analis keuangan tersebut mencatat bahwa data pengeluaran rinci untuk kuartal keempat tahun 2025 menunjukkan bahwa hampir tidak ada pengeluaran rahasia pada bagian akhir tahun itu. Hal ini tak sejalan dengan awal tahun itu, sehingga Kluger menyimpulkan Kremlin mungkin mengalihkan pengeluarannya ke awal 2026. Akibatnya, karena apa yang dia sebut sebagai akrobat akuntansi dari Kementerian Keuangan, Kluger mencatat bahwa laju pengeluaran sebenarnya di tahun 2026 tidak setinggi yang disarankan oleh data kuartal pertama. Dia juga mengemukakan teori bahwa Rusia mungkin akan meningkatkan pengeluaran militer pada 2026 dengan banyak pembayaran besar di awal tahun untuk mengurangi pengeluaran di kuartal berikutnya. Kita tidak akan benar-benar mengetahui kebenaran pastinya untuk beberapa waktu sampai tahun tersebut berakhir dan data keuangan lengkap untuk tahun 2026 tersedia. Bagaimanapun juga, bahkan jika Kremlin telah memainkan trik dengan laporan ekonominya, faktanya tetap bahwa triliunan rubel telah dihabiskan dalam rentang waktu yang relatif singkat dan triliunan lagi terus dihabiskan setiap bulannya. Ini tidak hanya tidak berkelanjutan, tapi juga merusak negara. Seiring berjalannya waktu, ekonomi dan masyarakat Rusia terus mengalami kerugian dan kini sudah mencapai titik di mana lukanya terlalu besar untuk bisa diharapkan sembuh. Pejabat keuangan Kremlin pada dasarnya mengatakan hal itu dalam pernyataan terbaru mereka. Awal Juni, muncul laporan bahwa pejabat senior pemerintah Rusia dan Bank Sentral mulai berbeda pendapat dan menyatakan kepada Vladimir Putin bahwa perang ini terlalu mahal dan anggaran negara tak mampu menanggungnya lebih lama. Mereka secara terbuka menyatakan bahwa defisit anggaran negara sudah mendekati tingkat yang tidak aman, mendesak pemerintah untuk melakukan pemotongan atau penghematan dalam pengeluaran militer guna mengurangi sebagian tekanan keuangan tersebut. Dan data membuktikan bahwa mereka benar. Dokumen pemerintah yang bocor mengungkap pengeluaran militer untuk tahun 2026 diperkirakan setidaknya 2 triliun rubel, yakni 28 miliar dolar, lebih tinggi dari rencana. Dokumen itu juga memuat peringatan dari Menteri Keuangan Anton Siluanov bahwa pemerintah tak punya pilihan selain membekukan pengeluaran lain demi menutupi kekurangan. Dia menyebut defisit negara bisa naik jadi 4 triliun rubel atau 56 miliar dolar dalam beberapa tahun ke depan jika tidak ada perubahan. Bahkan negara terkaya dan paling stabil secara ekonomi pun akan kesulitan mempertahankan pengeluaran besar ini karena menggerogoti anggaran nasional dan menambah defisit. Dan Rusia saat ini jauh dari kata stabil, ekonominya sedang melambat. Pertumbuhan PDB-nya turun ke wilayah negatif pada kuartal pertama tahun 2026 dan prediksi menunjukkan tidak ada pertumbuhan untuk sisa tahun 2026. Bahkan setelah memperhitungkan kenaikan harga minyak sementara akibat perang Iran. Dengan kata lain, semua tanda menunjukkan bahwa situasi yang sudah buruk akan menjadi jauh lebih parah. Namun Putin tetap mengabaikan para ahli. Ketika Siluanov memperingatkan cadangan terbatas, Putin dan pejabat pertahanan menolak, memilih memangkas anggaran di bidang lain dan memperberat hidup masyarakat Rusia daripada mengurangi anggaran militer. Ini adalah pendekatan yang bodoh dan sempit, dan semakin lama hal ini berlangsung, krisis akan semakin parah, dengan beberapa pejabat bank sentral bahkan memperkirakan resesi pada akhir tahun. Kini Anda bisa mempelajari lebih lanjut gejolak ekonomi Rusia lewat video ini yang menunjukkan pejabat negara mulai menentang Putin. Sebagai alternatif, tonton video ini untuk melihat bagaimana kendali Rusia atas Crimea bisa saja berakhir karena Ukraina membuat kemajuan besar menuju pembebasan wilayah semenanjung yang direbut secara paksa dari mereka pada tahun 2014. Dan untuk berita militer terbaru serta analisis mendalam tentang isu-isu terkini, berlanggananlah ke The Military Show Today.